Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh diperkenalkan dulu namanya? Perkenalkan, nama saya Sumarlan, alamat Kampung Hutan Jalan Solo, Cempaka Putih, Tangsel, usia 74 tahun, luar biasa. Beri tepuk tangan dulu dong yang meriah buat Bapak Sumarlannya. Oke, jadi Bapak Sumarlan ini usianya 74 tahun, alamatnya dari mana? Jalan Solo ya. Dari Kampung Hutan. Ada di sini yang dari Kampung Hutan? Wah, alhamdulillah. Kok tadi pada diem bae? Iya. Oh, luas berarti ya. Alhamdulillah ya. Berarti banyak yang datang dari Kampung Hutan untuk terapi ke sini. Mudah-mudahan di mana Bapak Ibu semuanya yang dari Kampung Hutan ataupun dari manapun itu yang datang ke sini ingin sembuh, mudah-mudahan mendapatkan jodoh kesembuhannya. Amin. Pak, mohon maaf sebelumnya. Bapak, waktu sebelum terapi ke sini itu Bapak itu mengalami keluhan apa? yang saya rasakan di telapak tangan, telapak kaki itu selalu sumut-sumutan, bas tidak terasa apa-apa. Ya Allah, jadi di telapak tangan, di telapak kaki itu rasanya kebas, kesemutan. Gimana lagi rasanya itu Pak? Kalau kaku sih emang kaku, kadang-kadang kalau jari ini kalau nggak diginiin nggak bisa urus ini. Jadi sekarang nggak jauh. Oh ya Allah, Bapak Ibu. Jadi di mana tidak hanya kebas atau kesemutan, melainkan di mana ini Bapak Ibunya tangannya itu kalau misalkan udah mepel itu nggak bisa dibuka dengan sendirinya, melainkan itu harus dibuka gitu Bapak Ibunya. Emang rasanya itu kaku Pak? Jadi kalau udah nekuk ini ya, itu kalau mau ini nggak bisa gini aja. Ya Allah. Jadi harus gini. Ya Allah. Pak, ini sebelumnya udah pernah dicek belum? Cek dokter itu saya 3 bulan sekali. Iya, ini kenapa kata dokter? Dokter ya bilangnya gini, bapak itu usia segitu seharusnya bapak sadar, banyak istirahat. Ya Allah, Bapak mohon maaf masih kerja, Masih beraktivitas sih, cuma ya sekarang udah tak kurangin jauh, 50% aja udah nggak ada sekarang. Jadi kalau dari dokter penjelasannya seperti itu, Bapak usia segini itu udah harus banyak istirahat, jangan banyak aktivitas, katanya Bapak Ibunya. Pikirannya harus netral gitu. Pikirannya harus netral. Emang mohon maaf selama sebelumnya itu gimana itu pikirannya? Ya saya semangat aja untuk usaha untuk mencari rezeki untuk jalan penghidupan anak cucu saya. Luar biasa. Sekarang pun saya sebenarnya hati ini masih semangat, cuma fisik yang udah gak mendukung. Ya Allah, jadi Bapak Ibunya luar biasa semangatnya meskipun usia sudah 74 ya, tapi jiwa semangat untuk usaha, untuk ikhtiar mencari rezeki itu Bapak Ibunya ini begitu besar. Cuman ya Bapak Ibunya yang jadi masalah itu fisiknya ya Pak ya, fisiknya ya yang tidak membisikkan. Gampang capek, istilahnya gerak sedikit harus ada istirahat dulu, gitu. Ya Allah. Nah terus Pak, kalau untuk mengenai diagnosa penyakitnya itu didiagnosa apa? Iya, jadi penyakitnya apa gitu kan dokter? Kata dokter tuh ya, tensi darah normal, terus gula darah seperti biasa 180 per 10 apa berapa kemarin tuh. Terus
asam urat yang agak tinggi 37. 37. Kalau 37 mah ya itu mah Pak, ya normal. 3,70. Salah mungkin. Salah dengar mungkin Bapak saya. Keterangannya situ ada sih Pak. Nah, mungkin asam uratnya itu Bapak punya lebih dari 7 karena normalnya laki-laki itu berapa? 5. Ya, kalau perempuan berapa? 6 ya. Nih berarti ya kalau kata dokter asam uratnya tinggi berarti itu lebih dari 5 Pak. Ya, betul nggak? Jadi pantesan itu biasanya ya, mohon maaf ya, bukannya saya mendiagnosa. Biasanya memang Pak, untuk yang mengalami asam uratnya tinggi itu memang kadang ada sebagian itu merasakan sakitnya itu ke bagian tangan, kebas-kebas ke bagian tangan. Coba angkat tangannya yang punya keluhan asam urat. Nah, sama nggak Mas? Sama. Oh, sama. Berarti besar kemungkinan betul asam uratnya ini yang tinggi. Udah berapa lama ini Bapak ya mengalami keluhan asam urat ini? Sampai 1 tahun. Ya Allah. Tadinya belum tak rasain karena berat saya masih kenceng gitu, masih gampang capek ya udah. Oh, ya. Jadi sebelumnya sudah lama dirasakan, Bapak Ibunya cuman kurang begitu dirasakan, kurang begitu ditanggapi Bapak Ibunya, ya karena lama kelamaan jadi makin parah gitu ya Pak ya. Nah baru Bapak saya menyadari bahwasanya oh ini adalah sebuah penyakit Pak. Itu rasanya ya kalau misalkan buat pegangan itu gimana kalau misal tangannya kesemutan kebas itu? Kalau benda-benda yang menyifatnya itu masih bisa tak pegang, itu masih kencang, masih kencang. Cuman kalau kita lepas dari itu, kaki itu nggak bisa nahan, pengen jatuh gitu. Ya Allah. Jadi kakinya nggak bisa nahan kalau tanpa kita pegangan benda yang bisa tak pegang. Ya Allah, Bapak Ibu, bayangkan ya karena di mana tangannya ini itu kebas, kesemutan, terus kaku, sehingga di mana Bapak Ibunya kalau misalkan pegangan ya sesuatu yang agak sedikit besar ya kayak apa? Kayak tembok. Centong. Kalau centong itu kan kita kan jadi berkesan ya bukan ya. Kalau misal centong ini ya masih Masih bisa gitu. itu pegangan itu fungsinya cuma buat nahan saya setiap jatuh aja. Iya. Jadi kalau dengar dari mama saya itu tadi kalau untuk pegangan itu jatuh. Masak nih. Masak. Kan misalnya saya Pegang sendok. Ininya supirnya itu kan Suka baal. Ya Allah. Nah, terus Pak, itu kan juga sakit di bagian kaki. Ya, kalau sakit di bagian kaki yang dirasakannya itu di bagian mana? Di bagian betis ini, Di bagian betis. nggak kiri, ya. Itu yang dirasakannya gimana Pak betisnya? Ya, kenceng gitu, sakit gitu. Kalau buat jalan itu harus bisa ngimbangi, kalau nggak bisa ngimbangi malah jatuh. Oh ya Allah. Jadi rasanya itu kenceng sama sakit. Kalau misalkan dibawa buat jalan, kalau misalkan nggak bisa mengimbangi, maksudnya nggak bisa mengimbangi itu kayak gimana? Nggak nahan gitu. Mengimbangi sakitnya. Oh ya Allah, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya nggak bisa mengimbangi rasa sakitnya itu udah itu bisa ambruk jatuh. Ya Allah. Jadi berarti saking sakitnya ya Pak ya. Bapak Ibu bayangkan ya kakinya ini sakit. Jadi gimana untuk jalan itu bapaknya rasanya nggak enak. Pak, kalau misalkan untuk seperti itu sakit ya, itu gimana misalkan untuk mohon maaf kewajiban Bapak rasanya? Kalau untuk pendapat saya itu kalau lagi sakit itu ya, saya langsung duduk dulu. Kalau duduk
saya sujud, kalau sholat lupa sholat ya kita sholat, cuman jari saya nggak seperti ajaran sholat. Jadi kita manjat begini. Ya Allah, jadi Supaya urat ini ketarik ini. Jadi enggak, mohon maaf ya, berarti dalam artian sholatnya itu tidak normal ya. Bapak ibunya sholat itu tidak normal Pak, karena memang bapak ibunya itu Seperti itu. karena mampunya seperti itu, karena memang ini kenceng Pak ya, kaku tambah sakit. Bayangkan bapak itu berapa lama ngerasainnya Pak? Coba. Sebelum sholat ini. Ah. Ini sebenarnya kalau menurut pelajaran kan ini harus begini. Oh iya. Kalau begini, Kalau bapak? ini supaya rasa itu bisa ketarik. Oh iya, jadi tetap kayak gini. Ya, ya begini. Ya kan biasanya kan normalnya ya ininya di tilem, betul nggak? Didudukin gitu kan. Tapi karena emang kalau misalkan didudukin itu sakit, kenceng, jadi ya nggak Enggak bisa. sakit. Oh enggak. Usaha begini Oh. supaya otot ini ketarik. Oh ya Sakitnya biar Allah. nggak di sini. Jadi sakitnya biar nggak di sini. Ya, bisa ketarik ini udah kendor ini. Ya Allah. Ini udah berapa lama Pak? Ya, kalau yang untuk ini kira-kira 6-7 bulan. Bapak Ibu, lama nggak 6-7 bulan? Lama. Baru. Ngerasain sehari aja rasanya gimana Pak? Ya, kalau dirasain ya memang menderita ya. Kan semua itu memang sudah bagian dari Allah, itu memang saya kehendaknya Allah itu harus begini ya, kita ya kan kita jalanin aja. Nah, ini berusaha apa itu ikut terapi KHL ini dan mudah-mudahan udah 2,5 bulan ini Udah 2 bulan setengah. Alhamdulillah. Oke Pak, nanti mohon maaf sebelumnya. Itu selama Bapak sakit ya, Bapak ini udah berusaha kemana apa atau berusaha apa nih untuk berusaha nyembuhin ini tangan dengan apa gitu? terapi saya udah 6 tempat Sebelum ke sini. sebelum kesini udah 6 tempat sampai terapi paket yang di Ciledug itu yang apa itu garam arang itu bayarnya kan paketan sekali bayar kan 3.600.000 4 kali pertemuan doang itu 4 kali pertemuan bayar berapa? 3.600.000 3.600.000. 4 kali pertemuan. akhirnya di situ sampai kehabisin paketnya 4 kali pertemuan tidak ada reaksinya apa-apa, bahkan malah ada nambah lagi. Jadi ya udahlah, cukup sekian aja orang nggak ada reaksinya. Ya Allah, Bapak Ibu, bayangin ternyata di mana sebelum Bapak saya datang ke sini, di mana sebelumnya sudah berusaha ya terapi atau berobat ke berbagai tempat lain, kayak terapi di Ciledug, ya itu terapinya Bapak Ibunya bayar ya 3.600.000, bayangin 3.600.000 mahal apa murah? Cuma 4 kali pertemuan. Tapi di mana Bapak Ibunya tadi Bapak saya menyampaikan tidak ada suatu kesembuhan, malahan ya Allah bayangin nambah sakit. Terus Pak, selain ke situ itu kemana lagi? Ya dekat-dekat lingkungan saya itu kan ada juga, cuman diurut jadwalnya harinya itu Senin, Rabu, Jumat, Sabtu Minggu libur, jadi seminggu 3 kali itu sekali diurut itu 50.000. Sekali diurut 50.000 dalam 1 minggu 3 kali pertemuan. Berarti seminggu mengeluarkan biaya berapa? 150.000. Gimana tuh Pak untuk hasilnya? Ya kalau habis diurut itu ya agak enakan gitu, tapi kan semalam aja besoknya nanti gitu lagi jadi nggak ada sembuhnya gitu. Ya Allah, Bapak Ibu, bayangin ya yang padahal di mana ya udah diurut ya Bapak Ibunya
tapi di mana setelahnya itu bapak ibunya itu udah jadi sakit lagi. Yang padahal di mana ini bapak ibunya udah hampir setiap minggu 3 kali itu diurut, dan di mana itu pun urutnya bayar. Ya. Terus selain itu pernah nggak untuk datang ke rumah sakit? Kalau ke rumah sakit paling cuma obat. Itu pun yang Jono itu cuma dokter satu, dokter Susi satu itu yang ngasih obat. Tidak ada reaksinya. Tapi cuma paling kekuatannya obat itu diminum, misalkan hari ini minum 2 hari 3 hari kambuh lagi, begini lagi. Ya Allah, Bapak Ibu, ternyata di mana selain beliau Bapak Ibu, selain Bapak saya ini terapi, ya, di mana juga Bapak saya ini Bapak Ibunya udah berusaha dengan cara minum obat. Cuman ya tetap sama untuk hasilnya. Setelah diminum enak, setelah dapat sehari 2 hari itu mengalami sakit kembali. Ya Allah, itu untuk berobatnya gratis apa bayar? Bayar juga. Berapa? Satu paket itu 780. Astagfirullahaladzim. Bapak Ibu, 1 kali bayar 1 paket obat itu 750.000. Bayangin, itu mahal apa murah? Itu berapa kali, Pak? Cuma dikasih 750 itu cuma 12 kapsul. 12 kapsul. Itu udah pernah berobat berapa kali? Beli obat berapa kali? Saya itu udah 6 kali. Bayangin, 6 kali. 750.000 kali 6 kali. Berapa? Nah, udah nggak kehitung, bayangin. Tapi Bapak Ibunya yang bikin saya kasihan itu, ya, itu Bapak Ibunya penyakitnya masih saja tetap tidak sembuh. Ya Pak ya? Ya Allah, ya tadi setelah minum obat enak, setelah nggak minum obat sakit lagi. Ini bukan yang dinamanya sebuah penderitaan. Ini yang pada dimana sudah berusaha untuk berobat, minum obat, diurut, ya, mengeluarkan biaya banyak, tapi tidak ada kesembuh. Bayangkan kalau itu seandainya Bapak Ibu, Bapak Ibunya merasakan bagaimana? Menderita enggak? Ya. Terus Pak, ini akhirnya bisa datang terapi ke sini tahu dari siapa? Tahu dari saya sendiri. Masya Allah, Itu alhamdulillah. pada waktu tahun berapa itu? 2003 kalau nggak salah. Diajak sama teman, tapi yang ada itu sekarang udah almarhum. Itu seminggu 2 kali saya datang ke sini. Tapi alhamdulillah waktu itu kan belum begitu parah ya tahun segitu. Jadi ya masih sehat aja saya. Bawa ngangkat barang apapun masih kuat. Terus ini tahu sendiri, Masya Allah, alhamdulillah, karena ya memang dimana Bapak saya ini adalah orang betul gak? Karena dimana beliau ini Bapaknya selalu berusaha untuk bagaimana caranya bisa menyembuhkan penyakitnya. Alhamdulillah, karena usahanya tanpa putus-putus, alhamdulillah Bapak Ibunya Allah mengizinkan mempertemukan Bapak saya lagi dengan KHL. Nah terus gimana setelah Bapak terapi ini untuk pertama kali terapinya yang dirasakan? Pertama kali ya agak sakit sih di pinggang ini, jadi sakit karena ada alatnya yang naik turun. Oh, yang mijit, ada yang ngerasain yang mijit? Nah ini katanya Bapak Ibunya Bapak saya sakit, tapi Bapak takut gak? Ya, Kenapa? karena udah tahu, udah dikasih tahu sama guru-guru di sini, sama teman-teman yang sudah menjalankan di sini. Emang itu apa namanya? Itu suka kena ultra apa? Rasa yang gak enaknya itu apa namanya? Reaksi itu apa Pak? Proses penyembuhan. Luar biasa. Jadi Bapak nggak takut karena sudah tahu ya. Nah terus itu berapa hari Bapak rasain sakitnya? Cuma sekali doang, untuk kedua kalinya itu jangan kemarin itu sakit, sekarang malah kecanduan. Oh, malah kecanduan. Jadi begitu langsung ngerasain enak. Nah, Luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu dong yang meriah. Nah terus sekarang ini udah berapa lama terapi? udah 2 bulan setengah. 2 bulan setengah. Nah pastinya kan udah banyak perubahan Pak. Coba perubahannya boleh Bapak tunjukkan, jelaskan apa aja. Ya, perubahan saya sekarang ini, misalkan tangan yang tadinya kalau sudah nekuk ini, kalau nggak dikirim nggak bisa lurus, sekarang bisa lurus sendiri. Luar biasa, beneran Pak? Ini udah bisa ini lagi loh Bapak Ibunya, alhamdulillah. Terus rasa kebasnya
bekasnya masih ya mengurang sih, cuman dari sedikit lah namanya lah baru proses penyembuhan ya. Cuma saya yakin kepada alat ini, tapi yang bisa menyembuhkan itu yang di atas. Selain itu nggak bisa menyembuhkan. Luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu dong yang mulia ya. Alhamdulillah ya. Istilahnya perantaranya Batu Super Danaul. Betul gak? Atas izin kesembuhannya dari Allah. Terus selain itu perubahannya apa lagi yang Bapak rasakan? Dari tidurnya, mungkin dari makannya, dari kakinya itu yang sakit enak. Alhamdulillah, kalau makan malah mengurang ya. Saya Mengurang. makan nasi itu sehari itu paling 5 sendok paling banyak. Terus enak, cuman tidurnya nyenyak. Oh, tidurnya nyenyak. Alhamdulillah. Terus dari kakinya? Kaki sudah mulai mengurang. Pokoknya kalau kita nggak datang ke sini sehari, misalkan kita nggak ada waktu, besoknya itu terasa banget. Terasa banget ya, karena masih dalam proses penyembuhan yang memang harus terus rutinkan ya. Alhamdulillah, bersyukur enggak Pak? Alhamdulillah bersyukur sekali pada yang bawa puasa, karena kalau usaha saya ini dengan bapak-bapak ibu semuanya ini nanti dikabulkan, terus berapa semua dikasih kesembuhan. Amin. Maka ketika bapak ibu jangan kayak saya agak lama, mudah-mudahan bapak itu bisa cepat. Amin. Bapak bisa mengalami kesembuhan seperti ini, di sini dikasih obat ya? Enggak. Cuman diapain? Tiduran di Cuma tiduran di alat terapi con haru dan con Batu Super Dana. Berarti bagus gak alat terapinya? Bagus. Nah kan ini Bapak udah ada kesembuhan ya. Nah bagus gak sih kalau misalkan ini diinformasikan sama orang lain? Itu lebih bagus. Itu lebih bagus. Udah belum? Nilainya juga ibadah. Betul. Sudah menyampaikan tangan diri saya, teman-teman saya yang jauh yang dekat sama saya itu juga tak kasih tahu. Luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu dong yang mulia. Masya Allah, ini bentuk rasa syukur Bapak juga ya Pak ya. Karena nilainya ibadah ya Bapak Ibunya, makanya Bapak saya ini tidak hanya diam, tidak hanya ke satu orang juga menginformasikannya, melainkan ke banyak. Mudah-mudahan di mana ini menjadi bentuk suatu pahala Bapak ya Pak ya. Iya. Terus ada lagi Pak? Oke, silakan itu salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, satu lagi, kalau pengen cepat sehat gimana? Harus rutin setiap hari, jangan sampai bolong-bolong. Oke. Sambil mengucapkan kepada Allah SWT, memohon mudah-mudahan usaha bapak ibu semuanya itu dikabulkan bagi diri dari Allah SWT. Oke, terima kasih banyak Bapak ya. Beri tepuk tangan lagi dong yang meriah buat Bapak sayanya. Alhamdulillah, Masya Allah. Bapak Ibu, Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibunya di sini pun bisa sembuh. Ya, nanti asalkan terapinya rutin. Karena alhamdulillah Bapak saya juga di sini Bapak Ibunya bisa mengalami banyak perubahan. Betul kan? Iya, asalkan terapinya dan ingat jangan takut dengan yang namanya reaksi, karena itu hanya sementara dan itu justru kunci di mana Bapak Ibunya akan mengalami kesembuhan. Oke. Jelas, dan jangan lupa untuk terus menginformasikan informasi kesehatannya ini kepada saudara kita yang belum tahu di luar sana. Oke, kita terapi dulu.